Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Dimanapun Anda berada pagi ini, sedang di rumah atau di perjalanan menuju tempat bekerja, di usaha sendiri, di kantor, pemerintahan, atau swasta. Adik-adik pelajar mahasiswa, mari kita beribadah sejenak. Marilah kita menyanyi Bukende HKBP nomor 771 ayat 2. Dituruni habongmu dapat tau masonangani ai ido hapuru saku idono tau hasonangaki nak tahu pero akamusu dang mati Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, renungan harian Selasa 4 Agustus 2020 dari kitab Rut pasal 2 ayat 12 mengatakan, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, Sai dibalos Jehovah ma tuho uhummu nadenggani. Jala ikon marupa nagok mahosia Jehovah debatani Israel. Nani dapot temu laho marodingoding tutoruni habok kabongna. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, di zaman sekarang ini, orang sebut zaman now, banyak situs-situs yang para pemuda-pemudi gunakan sebagai sarana untuk menemukan jodoh bagi mereka. Misalnya, situs jodoh Kristen, ayonikah.com, situs kencan terbaik di dunia, biro jodoh online gratis, Indonesian Cupid, Tinder, Tantan, dan banyak lagi yang lain-lain. Para pemuda bertemu dan bercanda di sana, dan mereka berharap menemukan jodoh melalui kegiatan atau sarana tersebut. Saudara-saudara, dijodohkan belum tentulah menjadi jodoh, atau tidak mau dijodohkan, itu juga belum tentu menjadi tidak jodoh.
Tuhan selalu berada di belakang layar. Dia bekerja untuk mencapai kehendaknya, untuk mencapai keinginannya yang baik dan sempurna. Bahkan ketika Anda tidak tahu apa yang sedang terjadi, termasuk soal jodoh, begitulah Anda bertindak. Sebagaimana pertemuan Rut dan Boas dalam renungan ini. Naomi dan Rut, dua perempuan janda dalam perjanjian lama yang hidup dalam dan oleh kebenaran firman Allah. Mereka kehilangan suaminya sebagai penunjang kehidupan mereka, sebagai kenyamanan mereka, sebagai kebanggaan mereka. Sekarang mereka tidak memiliki apa-apa lagi, tidak memiliki sumber kehidupan, tidak memiliki jati diri, tidak memiliki identitas, tidak memiliki tempat tinggal. Tidak ada keluarga yang mendukung mereka, dan mereka tidak memiliki akses untuk mendapatkan makanan. Mereka sedang berada di Bethlehem dan terpaksa mencari sisa-sisa gandum yang mereka dapat di ladang yang baru saja selesai dipanen. Mereka ikut dari belakang para penyabit-penyabit. Boas memainkan peran penting dalam kehidupan Rut. Meskipun Rut belum mengenalnya, kata Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu, anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan." Rut pasal 2 ayat 8. Rut adalah perempuan yang berkarakter, tidak mengharapkan pemberian. Dia bekerja keras di bawah terik matahari sepanjang hari untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan ibu mertuanya. Itu adalah perspektif Rut. Dari sudut pandang Tuhan, Tuhan menuntunnya ke tempat yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan menuntunnya ke tempat di mana ia akan mendapat berkat. Dan itulah yang terjadi kepada Rut. Sebenarnya Rut tidak kepikiran untuk mencari seorang suami. Dia tidak mencari kekayaan dan harta. Yang dia inginkan dan lakukan hanyalah merawat ibu mertuanya. Dia mengkhawatirkan dirinya sendiri, dan dengan cara yang baik dan benar, dan Tuhan memastikan bahwa dia memang benar. Rut menaruh kepercayaannya kepada Allah, Allah Israel. Kitab Mazmur 146 ayat 5 sampai ayat 9 mengatakan, "Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang dirampas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar,
Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Saudara-saudara, Rut memenuhi syarat dari pemazmur ini. Tuhan mengarahkan langkah Rut, dan Tuhan yang sama di dalam Yesus Kristus juga akan mengarahkan langkah kita jemaatnya sekarang ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang merindukan jodoh bagi anakmu dan bagi anak perempuanmu, adik-adik, pemuda-pemudi yang merindukan jodoh yang sepadan bagimu, ikutilah tuntunan dari Tuhan. Dia akan mempertemukanmu yang seturut rencana dan kehendaknya. Ikutilah petunjuk Tuhan. Itulah yang dilakukan Naomi dan Ruth. Saudara-saudara yang membutuhkan makanan setiap hari untuk menunjang kehidupan ini, ikutilah petunjuk Tuhan. Dia menuntun langkah kita ke arah yang dikehendakinya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma pasal 8 ayat 28. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu karena Tuhan memberi kebaikan kepada orang yang patuh dan orang yang mencintai Tuhan, yang merindukan petunjuk dan tuntunan Tuhan. Karena itu kami memohon, biarkanlah tumbuh rasa cinta kasih kami, supaya kami mencintai Tuhan dengan segenap hati dan jiwa dan kekuatan kami. Yakinkanlah kami, agar kami berpegang teguh pada janji-Mu. Tuhanlah menyelenggarakan kehidupan kami dan akan segala apa yang kami butuhkan. Dengarkanlah doa permohonan kami, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 771 ayat 2. Di bawah naungan sayap-Mu, ku rasakan bahagia. Yesuslah perlindunganku, Tuhanlah penolong yang setia. Walau banyak
anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.